warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Siti Aisyah, NIM E1101121111. Di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa tentang corporate communication untuk memenuhi tugas ujian tengah semester komunikasi korporat yang diampu oleh Ibu Suci Lutfitowati. Nah, yang pertama, apakah BUMN di Indonesia telah menempatkan corporate communication dalam struktur organisasinya? Jawabannya adalah ya. Sebagian besar BUMN di Indonesia sudah menempatkan corporate communication dalam struktur organisasinya. Karena corporate communication ini sangat penting bagi perusahaan yang biasanya ditempatkan dalam divisi departemen yang fokus pada manajemen hubungan masyarakat, branding, dan komunikasi perusahaan. Beberapa BUMN yang sudah memiliki corporate communication dalam organisasinya adalah PT Pertamina, PT PLN, PT Telkom Indonesia, PT Bank Mandiri, PT Bank Rakyat Indonesia, dan PT Kimia Farma. Nah, untuk kali ini kita akan mendalami lebih lanjut tentang perusahaan BUMN PT Kimia Farma. Yang pertama, kita akan mengidentifikasi identitas, citra, dan reputasi Kimia Farma. Identitas namanya sendiri Kimia Farma dengan logo ini dan warnanya oranye dan navy. Ini sangat identik, kita bisa lihat dari logo dan bahkan setiap postingan di media sosialnya tidak lepas dari warna navy dan orange. Jika kita mendengar kata Kimia Farma, maka akan terlintas di pikiran kita adalah obat-obatan dan kesehatan sesuai dengan produk mereka, yaitu produk farmasi, alat kesehatan, serta layanan kesehatan dan laboratorium. Yang kedua ada citra. Sebagai perusahaan farmasi dan layanan kesehatan yang terpercaya dan berkualitas tinggi, Kimia Farma dikenal sebagai perusahaan yang bertanggung jawab dan peduli terhadap kesehatan masyarakat, yang selalu berinovasi dan mengembangkan produk-produk farmasi terbaru yang aman dan efektif untuk masyarakat. Yang ketiga ada reputasi. Kimia Farma memiliki reputasi yang baik sebagai perusahaan farmasi terpercaya dan terkemuka di Indonesia. Bagaimana tidak, Kimia Farma adalah perusahaan farmasi BUMN yang sudah didirikan sejak 1817, sehingga memiliki kepercayaan masyarakat dengan kualitas produk yang terjamin. Tetapi reputasi Kimia Farma sempat tercoreng sedikit karena beberapa kasus dan kontroversinya, seperti kasus penjualan vaksin campak palsu pada tahun 2018, kontroversi penjualan obat dexamethasone tahun 2020, dan kasus antigen bekas pada tahun 2021. Meskipun mengalami kasus yang merusak citra dan reputasinya, Kimia Farma terus berkembang untuk memperbaiki reputasinya dan meningkatkan produk dan layanan yang berkualitas tinggi kepada masyarakat, dan tetap dianggap sebagai salah satu perusahaan farmasi terkemuka di Indonesia. Nah, lantas program employee relation apa saja yang dibuat corporate communication Kimia Farma untuk para karyawannya? Beberapa di antaranya adalah Kimia Farma Family Day. Program ini, Kimia Farma Family Day ini merupakan program rekreasi dan acara keluarga yang diselenggarakan setiap tahun. Namun uniknya pada kegiatan ini mereka tidak hanya mengajak karyawannya saja, tetapi keluarga dari karyawan itu sendiri pun boleh ikut serta. Program ini bertujuan untuk memperkuat hubungan antara karyawan dan keluarga mereka dengan perusahaan. Sesuai namanya, program Kimia Farma Family Day ini terbuka bagi seluruh karyawan dan keluarga, serta dilakukan di berbagai tempat seperti taman rekreasi, pantai, dan sebagainya. Yang kedua, ada Kimia Farma HR Club. Program ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan antara karyawan dan Departemen Sumber Daya Manusia di Kimia Farma, yang mana memberikan kesempatan bagi karyawan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial seperti seminar dan pelatihan. Tujuannya tidak lain adalah untuk memperkuat keterampilan dan pengetahuan karyawan sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar lagi bagi perusahaan. Yang ketiga, ada Kimia Farma Goes Healthy.
Nah, program ini dirancang untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan karyawan yang mana meliputi kegiatan seperti seminar kesehatan, pengiriman suplemen kesehatan, dan lain sebagainya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran kesehatan karyawan dan memperkuat hubungan antara karyawan dengan perusahaan. Nah, menurut pendapat saya pribadi, secara keseluruhan program-program ini tuh menunjukkan bahwa Kimia Farma tidak hanya fokus pada pencapaian bisnis semata, tetapi memperhatikan kesejahteraan karyawan dan hubungan mereka dengan perusahaan itu bagaimana. Program-program ini tentunya juga dapat membantu menciptakan hubungan yang lebih baik antara karyawan dengan perusahaan itu sendiri, serta meningkatkan semangat kerja karyawan juga tentunya. Hal ini sangat penting karena karyawan yang sehat dan bahagia cenderung lebih produktif dan lebih mampu memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perusahaan. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Bye bye.